Nah jadi kita itu mengambil satu bahan alam misalnya ya. Nah bahan alam ini misalnya dari gambir ya. Gambir yang ada di khasnya Sumatera Barat. Nah dari situ kan dapat tuh satu senyawa. Nah dari satu senyawa itu kita coba masukkan ke komputer gitu. Nah kira-kira pas nggak, cocok nggak dia itu bisa menghambat gen tertentu sehingga nanti penyakitnya itu bisa ini selesai gitu. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana TVRI Sumatera Barat kasadonyo. Ibana sana ambo kali kini ko bertamu bersama Dun sana kasadonyo. Ambo Oscar menemani aktivitas Dun sana kasadonyo tentunya di podcast sampai mau tanya orang awak di Siko tampeknya Dun sana. Dan Dun sana podcast sampai mota ko bisa Dun sana tonton melalui live streaming di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat. Itu ada di YouTube, TikTok, Facebook dan juga Instagram Dun sana. Dan Dun sana pun bisa mendownloadnya melalui TVRI Klik. Nah itu tinggal Dun sana download melalui App Store dan Play Store di handphone Dun sana kasadonyo. Dan Dun sana di siang kali kini ko kita sudah kedatangan saudara bintang tamu Dun sana seorang mahasiswa kedokteran yang lagi sibuk-sibuknya panggil kemarin Dun sana Iko langsung sih perkenalkan Dun sana Iko Kevin Nathaniel Chuandra. Oke, betul lah Chuandra ya? Iya, bukan betul. Chandra ya Kevin ya? Bukan. Oh, oke. Ini Kevin sebagai mahasiswa kedokteran di apa ya? Unan. Iya, di Unan. Ya, Antralas sekarang lagi masa koasisten atau koas? Iya, koas. Oh, koas. Sudah berapa lama Kevinnya koas? Kalau lamanya udah 9 bulan. Udah 9 bulan ya. Oh, udah cukup panjang ya ternyata ya koas. Iya, lumayan. Nah, kalau aku bingung ya, mungkin ini sedikit mengganggu Kevin ya sebenarnya nih. Mengganggu nggak sih ini mendatangkan Kevin ini? Oh tidak, aman lah ya. Aman. Ya. Oke, ini Kevin selain itu juga koas juga sebagai mahasiswa berprestasi juga ya? Iya betul. Tentunya itu banyak banget prestasinya, dan kemarin itu ada ajang prestasi juga tuh. Apa tuh kalau boleh tahu? Nah yang kemarin itu di bulan September ya Bang. Itu juara 1 oral presentation di FKUII Yogyakarta. Oral presentation? Iya. Oh itu apa? Tentang apa itu? Bahas apa? Nah jadi salah satu yang kita angkatkan di situ itu adalah sebuah novel terapi terkait dengan kanker payudara. Kanker otak, sorry. Oh, kanker ya, otak. glioblastoma. Oh, oke. Dan di situ Kevin mempresentasikan apanya itu? Penyakitnya atau metode penyembuhan atau seperti apa? Salah satu alternatif terapinya. Alternatif terapinya. Iya, betul. Oh, oke. Dan itu juara 1 di sana. Iya. Wah, juara luar 1. biasa, keren sekali Kevin itu. Tapi ini semua yang Kevin kerjakan itu, berbagai macam prestasi yang sudah Kevin lakukan itu banyak banget ya, dan itu sudah dilakukan pada sejak kapan nih? Nah, awal coba untuk ikut lomba itu di awal semester 1 preklinik di S1 kedokteran. Kedokteran itu lomba apa? Seperti apa lomba? Nah, awalnya itu kan pertama kan nggak pernah ikut lomba ya, apalagi kan masalah menulis gitu ya. Itu kan nggak suka banget. Nah, pertama itu coba di lomba di exit yang diadakan oleh FK Unan. Nah, itu sifatnya skalanya nasional. Dari situ ternyata menang gitu. Nah, dapat juara 2 di esai ilmiah, terus jadi kecanduan. Jadi kecanduan itu sekarang ya. Jadi kecanduan. Dan itu Kevin kerjakan sendiri atau ada teman-teman yang lain nih? Nah, kalau biasanya itu ngerjainnya sendiri. Nah, tapi kadang ada beberapa lomba yang sifatnya itu kelompok, jadi sama teman-teman. Oh, sama teman-teman. Itu membahasnya suatu kasusnya, berbagai macam kasus berarti ya? Iya, berbagai macam kasus. Oh, oke. Nah, aku penasaran, sebenarnya karya ilmiah ini tuh berarti menentukan sebuah kasus atau kita yang menentukan kasus apanya? Nah, biasa kalau kita ikut lomba itu ada poster ya. Nah, dari posternya itu kita tahu bahwa panitianya itu pengen misalnya seputar terkait dengan kardiovaskular ya, berarti jantung dan pembuluh darah gitu. Berarti nanti kita bisa ngambil kasus ataupun penyakit yang serupa dengan temanya. Oh, oke. Berarti sesuai dengan posternya atau temanya juga ya berarti ya? Iya, tergantung panitianya nentuin apa. Oh, gitu. Berarti diperkirakan sudah berapa banyak karya ilmiah yang sudah Kevin buat nih kayaknya nih?
Udah berapa banyak kira-kira? Boleh dikasih tahu Pak? Kalau kemarin itu ikut total punya 60 lebih sertif sih Bang. Iya. 60 lebih Berarti sertif? kurang lebih ada 60 karya yang udah dibuat. Wow, itu 60 karya dibuat itu diperlombakan semuanya? Iya, diperlombakan. Oh banyak sekali ternyata ya. Kok kamu bisa pintar sih itu? Ada yang pernah nanya nggak sih kayak ibaratnya banyak banget gitu loh. Itu perlombakan dan syukur-syukur itu menang semua. 75%. 75% menang ya. Iya. Oh, oke. Nah, itu berbagai macam kasus juga yang kamu kerjakan ya, Kevin? Iya, berbagai macam kasus. Nah, research-nya itu seperti apa yang kamu lakukan? Nah, sebenarnya kalau Kevin pribadi itu lebih menggunakan teknik in silico. Gimana tuh? Ya, apa jadi in silico itu kan salah satu teknik komputasi. Nah, memang makanan in silico ini ya anak-anak FMIPA, farmasi gitu. Tapi karena memang anak kedokteran itu kan kurang banget paparan terkait dengan penelitian. Nah, jadi dari situ bisa lebih berkembang, lebih mudah berkembang gitu. Nah, dari in silico inilah melahirkan berbagai macam karya gitu terkait dengan penyakit yang ada di manusia. Contohnya seperti apa tuh teknik in silico ini? Seperti apa? Bisa dicontohin nggak? Ya, jadi salah satu publikasi ya yang udah pernah dipubliskan di jurnal itu menggunakan teknik molecular docking, molecular dynamics sama cloning. Aduh, aku nggak tahu bahasa apa itu Kevin. Pakai bahasa Indonesia ya, yang lebih lumrah. Seperti apa tuh contoh? Nah, jadi kita itu mengambil satu bahan alam misalnya ya. Nah, bahan alam ini misalnya dari gambir ya. Gambir yang ada di khasnya Sumatera Barat. Nah, dari situ kan dapat tuh satu senyawa. Nah, dari satu senyawa itu kita coba masukkan ke komputer gitu. Nah, kira-kira pas nggak, cocok nggak dia itu bisa menghambat gen tertentu sehingga nanti penyakitnya itu bisa selesai gitu. Oh, ibaratnya bisa ditangani sama gennya tadi itu ya. Dengan kan kalau penyakit itu kan bisa disebabkan oleh satu gen, bisa juga berbagai macam gen. Nah, kita coba gitu semuanya. Oh, berarti itu kan lama berarti researchnya lah. Nah, untungnya karena in silico gitu. Oh, karena in silico tadi ya. Karena in silico ini dia cukup lebih sederhana lah dibandingkan yang penelitian yang di labnya sendiri gitu. Oh, gitu. Oke gitu. Dan itu ibaratnya benar-benar mempermudah kamu jadinya ya. Iya, betul. Dalam melakukan semua penelitian yang kamu kerjakan ya berarti. Nah, tapi selain dari kamu membuat karya ilmiah juga, dan kamu juga bangun startup ya, dengar-dengar? Iya. Ya, startupnya apa tuh? Nah, startup yang lagi dibangun ini adalah startup yang memang topiknya itu ke arah ilmiah. Ilmiah? Ya, namanya Dokter Prestasi. Oh, oke. Ilmiah seperti berarti hanya di bidang kedokteran kah atau gimana? Nah, sebenarnya awalnya fokusnya kan memang di bidang kedokteran ya. Nah, tapi lama-lama karena banyaknya minat dari berbagai macam mahasiswa yang di seluruh Indonesia, jadi mulai merambah ke Saintek. Iya. Ke Saintek. Oh, berarti Saintek juga membuka kelas juga berarti ya? Iya, betul. Oh, berarti sistemnya ini gimana nih Dokter Prestasi ini? Apakah kayak per kelas atau per pertemuan aja nih? Nah, kalau Dokter Prestasi itu nanti ada programnya. Ya, jadi nanti misalnya ada satu paket. Nah, paketnya itu bimbingan untuk misalnya ikut lomba esai ilmiah. Nah, jadi ada 4 kali bimbingan yang diberikan. Itu. Nah, tujuan kamu membuat startup ini tuh apa yang membuat kamu pengen buat startup ini? Tujuannya buat apa? Ya, sebenarnya dulu kan ikut lomba pemilihan mahasiswa berprestasi. Nah, kebetulan sampai di tingkat nasional. Karena di nasional itu diminta untuk membuat satu program masing-masing mahasiswa prestasinya gitu yang masuk ke final. Nah, ternyata dari situ muncul ide, ternyata kalau dari survei mini itu didapatkan kalau mahasiswa kedokteran itu minim banget paparan terkait dengan penelitian. Penelitian seperti apa itu? Misalnya penelitian yang tadi in silico tadi, terus penelitian literatur review, berbagai macam tinjauan pustaka seperti itu. Nah, dari sana muncul ternyata ada tantangan nih untuk meningkatkan minat dari mahasiswa kedokteran ini untuk melakukan penelitian. Nah, makanya dari sana muncullah Dokter Prestasi untuk menyelesaikan itu. Ibaratnya menjadi solusi buat mereka ya. Nanti mereka merasa buntu atau seperti apa gitu. Udah berapa lama nih terbentuknya, Kevin?
Nah, kalau dokter prestasi itu udah mau jalan 2 tahun. Oh, mau jalan 2 tahun Iya, malah? mau jalan 2 tahun. Oh, oke. Itu awal-awalnya membuka sebuah dokter prestasi ini, sebuah startup ini tuh gimana? Apa yang Kevin rasakan pada saat itu? Apakah kesulitannya kah atau gimana gitu? Iya. Kalau awalnya memang kesulitannya itu karena sendiri gitu kan. Oh, memang sendiri. Iya, awalnya kan sendiri. Terus untuk mengembangkan dokter prestasi itu memang awalnya tuh dari mulut ke mulut. Jadi karena memang udah banyak kenal sama mahasiswa di seluruh Indonesia karena sering ikut lomba. Nah, dari situ mulailah coba memberikan tawaran gitu, mau nggak dibantuin gitu untuk dibimbing gitu. Iya. Ada juga tawaran dari mereka, kenapa nggak buka kelas gitu awalnya. Iya, gitu kan. Itu juga jadi salah satu alasan. Oh, oke. Aku penasaran di startup kamu nih bahas apa aja sih selain dari kedokteran itu, memang pure hanya bidang kedokteran aja yang kamu ketahui aja? Sebenarnya kalau di bidang kedokteran itu udah lumayan mencakup semua penelitian ya, kecuali wet lab. Nah, tapi kalau saat ini untuk mahasiswa-mahasiswa seperti yang saintek ya, kayak FMIPA, farmasi begitu, itu lebih menyelesaikan yang PKM, pekan mahasiswa, ya, pekan keilmuan mahasiswa. Oh, oke. Nah, ini kan kamu kan juga mahasiswa kedokteran koas ya, sekarang. Punya startup juga. Itu kewalahan gak sih buat Kevin itu? Kalau dibilang kewalahan, cukup lumayan kewalahan ya. Kewalahan ya. Iya. Apa tuh yang buat kewalahannya tuh, mau bagi waktunya kah atau seperti apa? Iya. Sebenarnya kalau jadi dokter muda ya atau koas bisa dipanggil, itu salah satu kewalahannya itu karena jadwalnya banyak. Nah, kan kalau koas itu kan harus ke rumah sakit rutin kan, betul. Setiap hari gitu. Kemudian pelajarannya juga jauh lebih banyak gitu. Dan juga tindakannya jauh lebih banyak. Nah, apalagi di sini juga ada dinas malam ya, ada dinas malam. Kemudian ada juga jadwal dinas daerah juga ke Bukit Tinggi, Lubuk Basung kayak gitu. Nah, itu yang bikin kewalahan. Terus akhirnya yang startup kamu gimana? Apakah sudah ada, bahkan sudah ada tim dong berarti ya? Sudah ada mengelola juga ya sekarang ya? Nah iya, jadi sejak 1 tahun berdiri itu udah mulai bikin tim. Nah, timnya itu 4 orang dari non kedokteran kok, dari biomedis, dari FMIPA gitu. Berbagai macam-macam mahasiswa ya, latar belakang dan sebagainya. Betul. Nah, ini kan kita bahas tentang prestasinya aja. Prestasinya itu Kevin kan apakah hanya fokus di bidang kedokteran atau ada yang di luar kedokteran, ada juga nggak sih? Kalau di luar kedokteran ada. Ada juga. Ya. Apa tuh? Tentang apa? Kalau kemarin itu dapat hibah PKM terkait dengan PKMKI, ya. Apa itu? Jadi PKMKI itu salah satu cabang dari PKM yang diadakan oleh Kementerian ya, Dikti. Nah, dia itu kayak kita itu membuat suatu inovasi. Nah, salah satu inovasinya itu terkait dengan pembuatan machine learning. Mesin learning. Iya, jadi kalau misalnya di sini ada psikolog ya. Nah, psikolog itu kan nanti kan dia akan memberikan konsultasi ke pasiennya. Nah, dengan memberikan konsultasi, kalau dia sambil ngetik atau sambil nyatet itu kan tentu terganggu ya. Baik dari kliennya maupun psikolognya gitu. Nah, makanya itu di sini dihadirkan sebuah machine learning. Jadi dengan adanya machine learning dia itu dapat mencatat dengan rapi gitu. Ya, maupun merekam dan segala macam gitu. Jadi bisa multitasking. Sembari wawancara bisa terrekam juga wawancaranya berarti ya di sana ya. Betul. Jadi semuanya kecatat rapi sama mesinnya. Tadi. Wah, ini menarik banget. Tapi kita penasaran juga bagaimana aktivitas Kevin kesehariannya dan apa aja nih dari prestasi-prestasi Kevin yang sudah Kevin raih nih. Ini ada visual menariknya nih kita berikan untuk Dunsana Kasadonya. Berikut Dunsana visual menariknya untuk Anda Dunsana.
Mau tanya orang awak? Di Siko tampeknya. Dan itu dari sana tadi beberapa cuplikan tadi ya, ada foto-fotonya juga tadi bagaimana Kevin buka kelas tadi ya Kevin, terus ada juga tadi apa saja yang telah Kevin raih, tadi juga ada beberapa juga. Nah ini mungkin untuk meraih sebuah pengalamannya mungkin selama Kevin menjadi seorang mengikuti sebuah perlombaan karya ilmiah, itu tantangannya seperti apa yang Kevin rasakan tuh, yang membuat Kevin tuh sulit gitu? Tantangannya ya? Iya. Ketika membuat KTI tadi ya? Iya. Nah sebenarnya kalau tantangannya itu adalah diri kita sendiri ya. Oke, asik, diri kita sendiri. Benar. Karena kalau diri kita sendiri itu nggak punya rasa untuk menyelesaikan karyanya, itu akan menjadi tantangan terbesar. Karena itu dia, tadi malas, kemudian nggak mau nyisihin waktu, habis itu sibuk main-main sama teman, itu salah satu tantangan yang lumayan berat ya. Lumayan berat, bagi kamu berat juga ya. Mungkin kalau bagi yang lain mungkin lebih berat lagi bagi Kevin. Nah kamu melawannya gimana tuh Kevin? Kan memang kita rasa malas itulah yang membuat kita tuh benar-benar terhambat jadinya. Kalau bagi kamu gimana cara melawannya? Kalau melawannya itu dari pengalaman ya. Kalau pengalaman itu kan pernah gagal ya, submit satu karya untuk lomba, ternyata pas dilihat karya yang menang itu, wah sebenarnya aku bisa loh lebih dari ini gitu, kenapa nggak ikut gitu. Kan sayang ya. Iya. Begitu. Nah itu kan menyemangatinya gimana caranya? Kalau nyemangatinnya itu sebenarnya pertama healing dulu. Healing dulu ya. Healing dulu. Jadi coba jalan-jalan, refreshing dulu. Karena kalau dari Kevin pribadi, kalau udah malas-malasan itu karena beban pikiran udah suntuk, udah nggak enak banget lah pokoknya untuk ngerjain. Nah makanya di situ salah satu caranya adalah coba healing, jalan-jalan bentar gitu, beberapa jam, habis itu balik lagi, nah coba kerjain lagi. Oh, berarti memang self heal self love-nya dulu ya. Iya, self love dulu ya. Waduh, bahasanya sekarang. Oke, tapi ini dari semua hal yang telah Kevin kerjakan, sepengalaman Kevin menjadi seorang mahasiswa juga, terus koas juga sekarang gitu. Apa sih dampak yang Kevin rasakan setelah mengikuti berbagai macam karya ilmiah? Dampaknya? Yang paling terasa banget itu koneksi dengan dosen. Iya. Jadi karena kita itu udah sering di spot ya sama universitas gitu. Nah, jadi dosen-dosen itu ya punya hubungan baik gitu, punya relasi dengan baik dengan dosen. Jadi lebih mudah untuk mengajukan riset, kemudian mudah juga untuk sosialisasi juga dengan dosen gitu. Oh, gitu. Itu yang paling terasa banget ya. Berarti ibaratnya privilege-nya di sana ya. Kalau untuk dari teman-teman melihat Kevin itu seperti apa nih? Kan banyak banget nih penghargaan yang sudah Kevin dapatkan nih. Nah, teman-teman sekitar melihat Kevin seperti apa? Seperti apa ya, manusia yang nggak pernah healing gitu. Oh, kamu malah nggak pernah healing malah? Iya, malah dicap kayak gitu. Orang healing tadi. Malah kamu sendiri nggak pernah healing. Kenapa? Pernah. Oh, pernah juga. Cuman kayak dirasa nggak pernah healing gitu. Oh, dirasa nggak pernah healing. Oke. Padahal sebenarnya jalan-jalan terus gitu. Oh, emang yang kamu lihat gitu teman-teman kamu ngomongnya seperti apa tentang kamu? Kalau dari teman-teman ada yang bilang ambis banget. Oh, ambis banget. Iya, ambis banget. Kemudian pintar banget, terus rajin. Ya, pokoknya yang begitulah. Begitu ya, macam-macam lah ya. Kamu terganggu nggak sih dengan kata-kata seperti itu? Kadang nggak suka dipuji. Iya. Kadang nggak suka dipuji. Nggak suka dipuji. Jadi kalau misalnya udah ada ngelakuin sesuatu ya udah gitu, keep quiet aja. Keep quiet aja ya. Woi, pria tidak bercerita ya. Iya. Waduh. Ini udah kemana aja nih sepanjang karirnya sebagai koasisten itu sudah kemana aja Kevin? Kalau sebagai ini ya koas ya. Iya, koasisten. Di Unan itu udah ke Lubuk Basung, ke Bukit Tinggi, ke Batu Sangkar. Kemana lagi ya? Ke Sumatera Barat sudah semua berarti? Hampir ke semua. Nah, itu pengalaman seperti apa yang Kevin rasakan? Pengalamannya itu apalagi Dharmasraya ya, itu kan jauh banget ya di ujung bawah gitu dari Padang. Itu capek di jalan. Iya. Terus karena di Dharmasraya itu kan ini ya, gak ada kendaraan juga ya, jadi aksesnya terbatas, nggak tahu ngapain, jadi full di rumah sakit.
Full hanya di rumah sakit berarti. Tapi untungnya pas di rumah sakit Dharmasraya itu yang Sedara itu banyak dapat tindakan. Jadi seneng banget di sana. Tindakan apa aja di sana tuh ya? Iya, tindakan terkait dengan ini obgyn. Apa? Obgyn? Iya, obstetrik dan ginekologi. Kandungan. Aduh, tadi kamu sudah bahas obgyn aja aku udah ini apa ya obgyn ini ya? Oh, tentang kandungan ternyata. Iya. Oh, tentang kandungan. Oke. Nah, dari semua daerah itu yang paling kamu berkesan tuh daerah mana tuh kalau boleh tahu? Kalau yang paling berkesan ya, itu di Batu Sangkar. Batu Sangkar. Iya. Kenapa yang membuat kamu terkesan di sana? Karena banyak tempat healing. Tempat healing. Bagus. Anak muda. Ya sebenarnya kan kita kan dikirim untuk belajar ya, tapi ya sembari belajar healing gitu. Oh gitu ya. Sembari gitu healing sedikit lah ya. Gitu. Isi feed Instagram gitu. Kesempatan betul. Nah, Kevin sekarang fokusnya kemana nih? Lebih ke fokus ke sekarang tuh ke koas atau ke startup nih untuk sekarang? Sebenarnya kalau fokusnya itu kebelah dua. Tapi lebih condong ke ini startupnya gitu. Karena memang startup ini kan lagi buka program internship ya di dalamnya ya. Oh, internship? Iya, jadi kami buka program magang. Jadi siapapun itu yang pengen masuk untuk melatih skill untuk penelitiannya ya itu bisa daftar di sana. Nah, jadi memang fokusnya lagi ke sana. Dan untuk koasnya paling tetap fokus. Tetap fokus koas aja ya. Tetap fokus. Sekarang koasnya di mana? Lagi stasenya ya? Iya, stasenya lagi di bedah. Oh, lagi di bedah. Nah, ini kan ngomongin bedah ya. Mungkin ini di luar bedah nih kemungkinan nih. Aku membahasnya soal otopsi. Iya. Kamu pernah nggak sih koas di bagian otopsi seperti itu? Kalau otopsi pernah. Pernah? Iya. Pernah. Itu pernah berarti ngapain mayat pernah dong berarti ya? Gimana rasanya, Kevin? Rasanya agak deg-degan sebenarnya ya. Karena itu baru pertama kali. Iya, dan kasus otopsi itu memang jarang banget didapat sama ini dokter muda atau koas gitu. Jadi memang karena kesempatannya kan nggak datang 2 kali ya. Iya, betul. Jadi tetap deg-degan. Habis itu apalagi berurusan dengan ini ya, dengan korban ya begitu. Pernah nggak sih ditakut-takutin kayak nanti ada pantangan-pantangan lain segala macam kata seperti itu? Pernah. Seperti apa tuh contohnya? Dulu tuh sempat sebelum masuk kedokteran ya. Itu sempat ngelihat di Twitter kalau nggak salah ya. Itu kalau nggak salah ada yang cerita gitu. Dia itu dokter muda atau koas gitu. Nah, dia itu ikut otopsi dan sempat dikasih ini penglihatan gitu. Dikasih penglihatan maksudnya gimana? Iya, kayak kan ini kan sebenarnya kan otopsi itu kan untuk menilai kan. Menilai mekanisme kematian dari seseorang gitu. Iya, betul. Nah, jadi mungkin karena terkait dengan suatu kebenaran ya yang terungkap gitu ya. Jadi di Twitter dia tuh ini nge-share kalau misalnya dia itu pas selesai otopsi, dia itu disamperin sama ini arwahnya. Oh iya. Jadi, waduh kok jadi cerita mistis nih sih. Katanya sih gitu. Disamperin sama arwahnya, terus arwahnya bilang terima kasih. Waduh bisa merinding sepah. Iya, gitu. Awalnya pas baca juga merinding gitu, jadi takut gitu masuk kedokteran kan. Nah ternyata setelah itu ya nggak dapat juga penglihatan. Nggak dapat peristiwa yang seperti itu ya, yang mistis. Oke. Wah, udah kita nggak usah bahas mistis ya. Kita nggak usah bahas mistis ya. Ada ngeri soalnya nanti ini. Aduh, malah nggak datang orang, nanti kita pengen mautan nanti nih Kevin. Oke, ini kita bahas soal yang prestasi kamu aja deh. Kita fokus ke prestasinya aja, apa yang sudah kamu lakukan sekarang ini. Nah, sejauh ini ada nggak sih ibaratnya kayak ajang perlombaan atau yang lainnya akan kamu ikuti ke depannya apa? Yang kedepannya? Iya, kedepannya. Yang kedepannya pengen ikut yang ada di Malaysia. Oh, apa itu? Ya, jadi ada lomba kalau nggak salah WTEX ya. WTEX? Iya, WTEX ya. Nah, itu lomba ini, inovasi. Jadi kita kayak membuat suatu inovasi yang tujuannya itu adalah menghasilkan produk jadi. Gitu. Produk jadi, di Malaysia. Oh, di Malaysia. Sudah berapa persen tuh progresnya untuk persiapan ke WTEX itu? 25%. Belum siap. Karena kesibukan. Iya. Apa yang akan kamu angkat? Boleh nggak sih dikasih tahu sedikit? Kalau yang akan diangkat itu adalah suatu prototype. Jadi semacam obat semprot. Nah, tujuannya itu adalah untuk mempercepat penyembuhan luka gitu. Oke. Obat semprot penyembuhan luka apa aja ya? Iya.
Oh, luka sakit hati bisa gak sih? Itu gimana semprotnya ke dalam? Ke dalam nih, ngangain mulutnya gitu. Oh, berarti obat semprot itu berarti ya? Iya. Itu alternatif atau tradisional kah apa atau gimana? Kalau ngangkat dari bukan hewan tapi tumbuhan yang khas Sumatera Barat gitu. Oh, herbal apa itu? Tumbuhannya? Ada gambir ya. Oh, gambir. Iya, jadi gambir itu dia punya banyak kandungan bioaktif di dalamnya ya. Jadi dan itu cukup bagus diteliti untuk penyembuhan luka gitu. Oh, oke. Tapi ini masih on proses. Masih on proses ya. Belum bisa. Belum final ya. Iya, belum final ya. Oh, oke. Itu yang di Malaysia ya. Tapi yang sebelumnya itu ada juga nggak sih ikut perlombaan atau ajang karya tulis ilmiah itu yang di luar negeri atau berbasis internasional? Pernah. Itu gimana? Kemarin itu tahun lalu ya. Tahun lalu di Malaysia juga. Itu dapat gold medal. Oh, gold medal. Iya. Wow, keren. Itu bawain apa itu? Kemarin itu bawain suatu penelitian ya. Jadi penelitian itu untuk kanker payudara. Oh, kanker payudara. Iya, yang tadi nggak sengaja kesebut tadi ya. Iya. Oke. Nggak sengaja kesebut. Iya, kanker payudara tadi. Itu apanya? Cara pengobatan alternatifnya? Iya, mencari suatu kandungan yang berpotensi sebagai pengobatan kanker payudara. Kanker payudara. Oke. Itu mendapatkan sebuah gold medal ya. Iya. Keren. Kevin. Aku nggak menyangka lo bisa ketemu sama kamu sebenarnya, Kevin. Itu berawal hanya dari DM-an ya kita di Instagram ya. Ternyata kamu pintar ternyata, Kevin. Makasih banyak. Tapi kalau boleh tahu nih, kamu pintarnya sudah berapa lama? Enggak. Oke, itu aku ubah deh. Kamu menjadi seorang mahasiswa berprestasi itu sudah sejak kapan gitu? Awalnya itu memang termotivasi untuk bisa jadi mahasiswa berprestasi. Nah, awalnya itu dari SMA. SMA malah? Nah, iya. Pas di SMA waktu itu ada guru di SMA yang nyebut kalau misalnya alumni dari SMA ini, dia itu dapat jadi sebagai mahasiswa berprestasi di ITB gitu. Oh, oke. Nah, dari situ mulai ngelihat gitu. Sebenarnya mahasiswa berprestasi itu apa aja sih gitu. Yang diperlukan gitu. Nah, ternyata dilihat itu dari IPK, kemudian dari berbagai macam prestasi, baik di akademik sama non akademik. Terus nggak cuman itu, ternyata lebih ke berbagai macam kegiatan di luar itu juga termasuk gitu ke dalamnya. Oh, oke. Dari sanalah kamu menjadi yang menginspirasi kamu ya, Kevin? Iya, menginspirasi. Oke, ini kita bakal jeda sejenak dulu, kita bakal break dulu, istirahat sebentar juga karena sesaat lagi ini ada pariwara dulu yang melewati. Kita kasih jalan dulu nih sepertinya Kevin nih. Oke. Dunsana kasadonyo udah kemana dulu nak Dunsana usai jeda berikut kok kita akan kembali, jadi tetap di podcast sampai mota nyerang awak di siku tapi Dunsana. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Balik lelek Dunsana menonton podcast sampai mota nyerang awak di Siku Tampeknyo Dunsana. Dan Dunsana podcast sampai mota kau bisa Dunsana tonton melalui live streaming di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat Dunsana. Itu ada di YouTube, di TikTok, di Facebook, ada pula di Instagram Dunsana. Dan Dunsana pun bisa menontonnya melalui TVRI Klik yang tinggal Dunsana download saya melalui App Store dan Play Store di handphone Dunsana Sadonyo. Oke, kita kembali lagi masih bersama Kevin Nathaniel Chandra, seorang dokter muda ya Kevin ya. Konsisten. Tadi kan kita bahas soal prestasi ya tadi ya. Prestasi, kita bahas keseharian Kevin menjadi seorang koas. Nah, koas Kevin kan sudah 9 bulan ya? Iya, udah 9 bulan. Itu kegiatannya apa aja kalau boleh tahu, selain ada tindakan-tindakan yang lain? Nah, untuk koas ini sebenarnya lebih fokus ke pasien. Ya, bagaimana kita memberikan apa yang udah kita pelajari, kemudian kita terapkan ke pasien gitu. Nah, kemudian kalau selain itu ada juga kayak ujian tetap masih ada. Tetap masih ada juga ya gitu. Oh, bedanya koas ini hampir-hampir sama juga ya sama dokter yang ada di sana, yang di rumah sakit berarti, atau memang pure berbeda gitu? Mungkin part yang salah satu bagiannya. Salah satu bagiannya. Oh, oke. Ini kita soal koas nih. Karena kan lagi viral juga ya kemarin ya soal koas itu, langsung ketawa nih. Langsung ketawa di sana nih. Yang viral kemarin ya, yang soal yang ada salah satu mahasiswi itu yang koas itu menurut kamu gimana melihatnya itu? Kalau ya itu lumayan luar biasa. Luar biasa. Ya, luar biasa.
Itu yang kamu lihat memang apakah memang sepadat itu apa koas atau gimana nih? Nah, sebenarnya kalau koas itu tergantung sama lagi di stase mana. Ya. Soalnya ada stase yang memang benar-benar seringan ya, maksudnya lebih leluasa. Sama ada yang benar-benar padat gitu. Ya. Jadi kalau dibilang padat mungkin karena dengar-dengar mereka lagi di stase yang lumayan besar ya. Jadi yang besar kemudian memang pasti padat juga gitu. Padat juga ya. Jadi sebenarnya itu memang tidak bisa dimaklumi berarti ya pada saat itu ya. Mau apapun alasannya ya gitu. Tapi gitu. Kevin bisa datang ke sini nih. Bisa izin ke sini nih. Bisa, insyaallah bisa ya gitu, mudah-mudahan bisa. Nah, itu kan kalau kamu ada nggak sih ibaratnya dari teman-teman kamu atau seperti siapa gitu melihat kejadian seperti itu tuh apa tanggapan mereka semua tuh, teman-teman kamu? Sebenarnya bukan teman-teman aja, tapi dosen-dosen juga. Dosen-dosen juga bilang gitu. Dokter spesialis konsulen itu semuanya menanggapi. Seperti apa tanggapan mereka? Sebenarnya kalau itu ya banyak yang menanggapi bahwa permasalahan tersebut sebenarnya bisa diselesaikan ini secara langsung tanpa melibatkan orang tua gitu. Dan berbagai hal bisa diselesaikan dengan baik lah oleh pribadi masing-masing gitu. Mungkin mereka pun pengen flexing juga mungkin ya lagi viral ini ya. Mungkin kali ada maksud gitu. Terselubung kali. Ada maksud terselubung. Tapi kalau teman-teman kamu ada nggak yang seperti sifat oknum mahasiswa ini ada nggak? Ada dong, berarti ada. Kalau dibilang ada, ya ada yang pengen dapat yang ini ya, dinas yang ringan gitu. Cuman kalau dibilang sampai sebegitunya enggak. Sebetulnya ya enggak ada. Ya karena kan kita kan udah dewasa ya, terhitungnya udah 23, 24 gitu, dan termasuk dewasa muda. Iya, dewasa muda. Betul sih, betul juga. Jadi harus bisa. Iya, betul juga ya gitu. Dan juga ini sebenarnya bisa diselesaikan secara seperti yang kolega Kevin bilang tadi, itu bisa diselesaikan secara baik-baik gitu. Iya, benar. Kan, tanpa gitu. Harus manggil orang tua gitu ya. Iya, makanya. Banyak gitu. Banyak caranya ya. Betul banget. Malah bahas ngusipin yang viral lagi cerita di sini. Ini sepengalaman menjadi koas itu udah di state apa aja, Kevin? State apa aja? Bagian ya? Stase. Kalau stase Kevin udah 7. Udah 7 apa aja tuh? Ada penyakit dalam, kulit, mata, THT, forensik, sama lagi di bedah. Berarti di apa semua berarti ya bagian bidangnya? Iya, totalnya ada 16. Ada 16? Ada 16. Jadi kamu memang baru setengah di jalannya. Setengah. Ada 16 dan sekarang kamu masih di pertengahan nih ceritanya? Iya, masih di pertengahan. Jadi masih ada 1 tahun lagi untuk mempersiapkan ujian nasional. Ujian nasionalnya? Iya. Ya, yang paling kamu pengen itu di bagian mana tuh? Yang sebenarnya yang pengen itu di stase-stase yang ini ya, yang terlalu padat. Kayak misalnya jantung, itu pengen belajar banget di sana. Apa yang membuat kamu tertarik di jantung itu apa? Lebih ke tindakannya, harus satset. Karena kan pasiennya kan memang udah kritis banget ya, kritis, dan memang ada golden period. Nah, jadi kalau misalnya pasiennya itu nggak ditangani segera, udah lewat golden periodnya, itu bisa menyebabkan pasien itu meninggal, atau enggak kalaupun selamat itu pasti ada efek sampingnya. Efek sampingnya tuh kayak misalnya disabilitas. Sampai disabilitas itu tidak salah satu anggota tubuh tidak bisa digerakin gitu? Ya, mungkin salah satunya itu. Nah, mungkin ini sedikit aja bahas golden period itu seperti apa tuh maksudnya? Misalnya kalau ada yang gagal jantung, yang serangan jantung. Nah, itu golden periodnya itu adalah di bawah 3 jam. Di bawah 3 jam. Sebenarnya bagusnya itu 3 jam gitu. Secepatnya gitu. Jadi kalau nggak ditangani segera itu berbahaya juga gitu. Karena jantung itu kan dia akan memberikan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, kalau jantungnya gagal memompakan darah, itu kan tentu nggak dapat supply ya, apalagi otak. Nah, kalau otak itu dia paling paling yang mengonsumsi oksigen yang lumayan banyak gitu. Jadi kalau otaknya nggak dapat oksigen, ya sel-sel di otaknya mati gitu. Dan nanti efeknya ke tubuh yang lain. Gitu. Ke saraf. Sarafnya. Di sanalah kamu tertarik juga ya.
di bagian jantung ya tadi ya? Iya. Bagian jantung. Nah, kalau sekarang sudah lagi di bedah tadi ya? Iya, lagi di bedah. Di bedah ini bagaimana nih selama di stase bedah? Kalau selama di stase bedah ya, ini kan kebetulan baru selesai ganti stase. Jadi masih 1 minggu di bedah. Itu wah, lumayan. Lumayan kenapa? lumayan capek. Lumayan capek. Iya, lumayan capek. Karena pasiennya kan banyak ya, apalagi kan kalau yang bedah itu kan ngejaga IGD. Nah, apalagi betul. IGD ini tahun-tahun akhir tahun ya, akhir tahun itu kan ya mobilisasi kan cukup banyak. Nah, betul. Itu banyak pasien KLL, kecelakaan lalu lintas masuk gitu. Nah, apalagi karena di M Jamil ya. Nah, di M Jamil itu kan rumah sakit yang paling akhir ya, artinya memang yang paling titik pusatnya lah. Titik pusatnya iya. Jadi kalau misalnya banyak yang rumah sakit yang libur, nah masuknya ke M Jamil semua gitu. Jadi memang banyak. Ya, tapi overall karena banyak kasusnya ya, itu jadi banyak keterampilan yang diasah dari situ. Oh, jadi semakin bertambah juga pengalaman kamu di sana ya. Makin nambah pengalamannya. Itu jadi positifnya. Positifnya. Iya, positifnya itu. Kalau yang buruknya tadi ya capek banget ya di sana. Iya, capek banget di sana. Tapi nggak boleh ngeluh. Iya. Ya, nggak boleh ngeluh. Demi ilmu. Iya, nggak boleh. Ya, nggak boleh gitu. Ya, apalagi akhir-akhir ini ya mau libur panjang ya? Iya, mau libur panjang. Mau libur panjang juga. Jadi ya M Jamil itu memang harus buka. Nah, kamu sebagai tenaga medis nih, merasa terganggu nggak sih apabila pada saat orang pada libur semua, kamunya masih kerja gitu, orang harusnya kumpul keluarga, kamunya enggak tuh, apa yang kamu rasakan tuh? Terganggu juga nggak? Sebenarnya terganggu. Ini agak jujur banget. Ya, personalnya terganggu gitu. Ya, secara pribadi sebenarnya pengen ya ngumpul sama keluarga di Batam. Ya. Oh, kamu asli Batam? Iya, Batam. Oke. Nah, cuman karena memang nggak ada waktu juga ya untuk kesana karena harus dinas dan segala macam menyelesaikan pendidikan profesi ya itu dia nggak masalah. Jadi udah mulai lapang dan ikhlas gitu. Ikhlas ya. Harus dibiasakan sejak awal ya. Oke, ini kita bakal lanjutkan lagi perbincangan kita Kevin, tapi ada pariwara dulu nih mau lewat nih. Kita kasih jalan dulu nih Kevin. Jadi Dunsana Kasadonyo jangan kemana-mana dulu Dunsana, usai jeda berikut kita akan kembali, jadi tetap di podcast sampai motanya orang awak di Siko sampai Dunsana. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Terima kasih Dunsana masih menyaksikan podcast sampai motanya orang awak di Siko Tampeknyo Dunsana. Dan Dunsana pun bisa menonton podcast sampai motako di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat. Itu ada di YouTube, di Instagram, Facebook, dan ada pula di TikTok Dunsana. Dan Dunsana pun bisa menontonnya melalui TVRI Klik yang tinggal Dunsana download saya melalui App Store dan Play Store di handphone Dunsana Kasadonyo. Kita kembali lagi bersama Kevin Dunsana, seorang dokter muda. Ini yang masih menjalankan tugasnya masih panjang ya. Masih panjang ya. Berapa lama lagi nih kira-kira menjadi seorang dokter yang boleh praktek? Mungkin 2 tahun lagi. 2 tahun lagi ya ternyata ya. Oh, berarti memang yang kata orang-orang tuh dokter itu memang menghabiskan waktu tugasnya. Menghabiskan waktu banget. Semuanya dihabiskan ya. Oke, tapi menjadi seorang dokter ini memang keinginan seorang Kevin nggak sih ini? Sebenarnya kalau keinginan ya, itu awalnya tuh memang nggak ada niatan untuk jadi dokter gitu. Karena kalau dilihat dari SMA, kan di SMA kan udah lumayan mendalami banget masalah geoscience atau kebumian. Oke. Nah, itu dibuktikan dengan juara dapat medali perunggu di OSN 2019. Wow. Ya. Oh, 2SN. OSN. Iya. OSN. Iya, OSN. Medali perunggu? Iya, medali perunggu. Di tahun 2019. Jadi dari situ kan udah punya bekal nih untuk lanjut ke teknik pertambangan atau perminyakan. Nah, sebenarnya pengennya itu ke perminyakan di ITB sebenarnya pengennya. Mau jadi toke minyak kamu ya? Boleh. Oh, boleh. Oh, niatnya memang masuk pertambangan. Iya, pengen banget masuk pertambangan. Ternyata sama orang tua nggak direstuin gitu. Siapa tuh yang mama atau papa? Iya, mama. Iya, mama. Alasannya kenapa? Alasannya itu karena setidaknya tuh harus ada lah satu orang yang jadi dokter gitu di keluarga. Iya. Itu sebenarnya sama, ceritaku juga gitu sebenarnya. Tapi alhamdulillah sepupu aku sudah ada yang dokter satu. Jadi kita nggak perlu lagi. Oh, berarti di keluarga kamu hanya kamu seorang yang dokter? Yang lagi, yang hanya kamu seorang. Hanya Kevin.
Oh, oke. Berarti yang lain sepupu-sepupu lain belum ada yang jadi dokter berarti? Nah, yang lain itu malah sesuai dengan keinginan masing-masing. Ada yang akuntansi, ada yang IT gitu. Ada IT juga. Oh, oke. Oh, berarti tapi malah menjadi buah manis ya sekarang ya? Iya, jadi tapi dengan itu memang penting ya untuk mendapatkan restu orang tua juga gitu. Iya, betul. Karena dari restu orang tua ternyata memang bisa sukses di sini gitu. Iya, betul. Jadi doa orang tua itu. Iya, doa orang tua itu memang penting banget. Luar biasa banget doa orang tua tuh. Aduh, jadi terharu kan jadinya kan. Habis hari ibu loh ini. Oh iya, hari ibu lagi kemarin kan beberapa hari yang lalu gitu. Nah, ini soal kegiatan Kevin nih menjadi seorang darah muda juga tuh aku ngeliat ada Kevin buka kelas juga tuh mengenai soal gen itu ya. Gen-gen turunan anak itu dapat turunan dari ayah apa aja gitu gitu. Hidung anak itu ambil dari ayah gitu. Itu kamu pelajari juga? Iya, dipelajari di kedokteran. Kedokteran juga ada. Nah, aku belajar itu dari SMP kalau nggak salah deh. Sekarang udah lupa, udah nggak tahu lagi aku apa-apa. Berarti sekarang ada buka kelas itu berarti Kevin? Kalau itu ya salah satu yang diajarkan di kelas ya. Oh, di kelas. Itu apa aja tuh isinya biasanya tuh? Nah, sebenarnya kalau kita pelajari gen itu tergantung sama risetnya pengennya di mana. Nah, kebetulan ada memang salah satu murid ya yang pengen menspesifikasi penelitiannya terkait dengan gen. Nah, salah satu penelitiannya itu adalah terkait dengan kanker tadi ya. Nah, jadi kanker itu kan dia ada gen yang mengalami mutasi. Nah, mutasi itu artinya dia berubah. Yang harusnya itu dia normal, mungkin membelah selnya ya. Selnya itu membelah satu. Nah, tapi karena ada mutasi ini dia bebas membelah gitu. Jadi satu dengan cepat membelah seperti itu. Jadi muncul tuh tumor yang bentukannya kayak benjolan atau bervariasi bentuknya. Oh, gitu. Oh, berarti di sana kamu membedahnya ya di sana ya? Iya. Oh, berarti sebenarnya gen-gen tumor-tumor itu tadi gen-gen juga berarti ya? Dari sel-sel kankernya juga berarti? Iya, sebenarnya kalau dilihat kanker itu memang ada turunan, ya. Itu adalah penyakit turunan, betul. Tapi nggak, misalnya nih, kalau ibunya kanker payudara, anaknya belum tentu kanker payudara, tapi lebih beresiko kanker payudara gitu. Karena ada gen yang rusak di ibu, kemudian diturunkan ke anaknya. Jadi anak perempuan yang memiliki riwayat orang tuanya punya kanker di keluarga ya, yang punya kanker payudara pasti jadi faktor resiko. Oh, resikonya gitu. Tingginya ya? Ya, resikonya lebih tinggi. Itu kira-kira berapa persen tuh ibaratnya tuh turun ke keturunan kita? Kalau diibaratkan tergantung sebenarnya persentasenya ya. Kalau misalnya nih orang tua kena kanker, nah anaknya itu punya lebih tinggi, tapi tergantung sama anaknya. Kalau misalnya anaknya, karena gen itu kalau kita masih anak-anak, masih bertumbuh itu belum aktif. Nah, apa yang mengaktifkan itu adalah pola hidup ya. Jadi kalau misalnya pola hidup kita condong ke sedentary lifestyle misalnya kayak gitu, terus pola hidupnya makan yang junk food lebih banyak gitu, nah itu bisa memicu gen yang rusak tadi aktif seperti itu. Oh gitu, nah, itu penting ya menjaga pola makan ya, apalagi anak-anak muda sekarang yang makan apa aja gitu ya, semuanya dimakan, mau seblak lah apalah semuanya, berarti memang harus dijaga ya? Iya, mesti dijaga, kayak seblak itu nggak boleh sebenarnya. Nah ini kan banyak ya, ibaratnya aku pun juga sekarang kan masih lagi masa program sama istri ya, itu kalau apa sih yang harus dikonsumsi nih untuk seorang ibu muda nih contohnya? Sebenarnya kalau pantangan sebenarnya nggak ada pantangan ya. Kalau misalnya kita pengen bakso ya bakso boleh, tapi at least jangan setiap hari gitu makan bakso, ya kan. At least adalah seminggu sekali gitu, itu nggak masalah. Itu nggak masalah. Mungkin kalau untuk sekarang itu banyak makanan buah gitu ya, buah. Kemudian untuk apalagi ya, kalau ibu-ibu ya, apalagi remaja-remaja itu bagusnya makan tablet tambah darah ya, tablet F8. Ya itu penting. Kayak asam folat gitu juga penting. Nah, itu juga penting banget, apalagi pas dia merencanakan untuk memiliki anak. Karena asam folat itu bukan pas di kehamilannya yang dijaga, tapi sebelum
kehamilannya itu harus sudah mulai dijaga gitu. Oke. Sebelum hamil berarti memang harus dijaga pola makannya ya, mau itu menambah suplemen dan lain sebagainya. Iya, kalau suplemen itu bagusnya sebelum hamil. Sebelum hamil. Ya, jadi pas udah hamil dia udah siap gitu untuk memiliki anak. Dan itu pula caranya mencegah stunting. Itu dia stuntingnya. Oke. Nah, mungkin ini beberapa kekurangan atau kesalahan para ibu-ibu muda nih. Itu apa aja tuh kesalahan-kesalahan mereka biasanya tuh? Kesalahan-kesalahannya ya. Iya. Ibu-ibu muda mungkin tadi ya karena konsep makan junk food tadi ya. Iya, junk food tadi. Terus kalau misalnya mau punya anak, nah itu dipersiapkan pas udah hamil gitu, itu salah banget. Itu salah banget. Nah, sama kalau misalnya lagi hamil itu harus rutin banget ke puskesmas atau misalnya ke dokter spesialis kandungan ya untuk memeriksakan. Karena ada 6 kali daftar kunjungan yang harus diselesaikan. Gitu. Oke. Nah, aku soal pola makan ini nih. Pola makan ini kan krusial banget ya. Ibaratnya tuh macam-macam, ada pula bilang gitu, jangan sering-sering makan buah, nanti ada parasit-parasit aneh lah apa segala macam, makan sayuran dan sebagainya. Itu sebenarnya yang harus dikonsumsi bagi seorang ibu nih, ibu hamil nih, yang tepatnya. Itu apa sih yang harus mereka konsumsi itu untuk buah hatinya dan untuk ibunya itu apa? Kalau sebenarnya kalau buah-buahan ya, itu dibebaskan. Ya, cuman asalkan jangan berlebihan aja. Karena kalau berlebihan kan semua yang berlebihan kan tidak baik ya. Betul. Ya, begitu. Cuman kalau spesifikasi buah apa aja yang bagus, nah itu tidak dibatasi. Tidak batasi. Ya. Kalau untuk makanannya apa? Apakah harus ayam kah tiap hari, daging merah apa segala macam gitu? Mungkin kalau bisa proteinnya balance ya. Jadi jangan karbohidrat aja yang dikejar, tapi protein. Kalau nggak salah kan ada yang namanya piring sehat ya. Nah itu udah terbagi tuh proporsinya antara karbohidrat, habis itu ada protein, sama ada sayuran. Sama ada sayuran. Oke. Berarti memang harus 5W1H 5W1 4 sehat 5 sempurna. Iya, itu juga salah satunya. Itu juga salah satunya ya, 4 sehat 5 sempurna. Oke. Walaupun itu kalau misalkan kayak susu hamil apa segala macam itu memang apakah itu penting atau tidak sebenarnya itu, Kevin? Penting juga. Penting juga. Karena dari situ banyak sumber-sumber mineral yang mungkin belum tercukupi sama ibunya ya, dari asupan-asupan. Itu kan belum cukup ya misalnya. Kalau misalnya kita makan dari buah-buahan atau makan makanan yang kita makan ya, itu pasti ada mikronutrien yang belum terpenuhi, kayak mineral-mineral kayak gitu. Nah, itu dikejar dari susu tadi. Ya. Gitu. Betul. Oke. Aku udah paham nih sekarang nih. Sudah paham. Semuanya udah ngerti nih. Kita malah jadi program lain kita jadinya. Malah jadi tanya-tanya dokter nih. Harusnya saya bayar nih harusnya nih. Oke, ini mungkin terakhir Kevin, karena kita sudah di penghujung acara juga nih ya. Mungkin closing statement atau harapan-harapan Kevin ke depannya seperti apa untuk itu koas Kevin maupun startup yang sedang Kevin kembangkan itu seperti apa harapannya? Harapannya sebenarnya kalau dari startup itu pengennya lebih berkembang lagi, jadi memberikan banyak manfaat ya untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia. Karena pengennya dengan adanya dokter prestasi, mereka punya publikasi, punya kesempatan untuk ikut lomba dan juga kesempatan untuk berprestasi begitu. Nah, kalau dari koas Kevin sendiri diri kamu sendiri deh. lulus ya. Lulus tepat waktu, terus bisa menyelesaikan ujian nasional ya dengan baik. Oke, amin. Mudah-mudahan bisa jadi dokter yang amanah ya nanti, yang bisa memegang etika profesinya dengan baik nanti. Amin. Terima kasih Kevin atas waktunya. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi Kevin. Terima kasih banyak juga. Dan itu dia Dunsana Kasadonyo, demikian pula podcast Sampai Motako hadir menemani Dunsana Kasadonyo. Tapi Dunsana jangan lupa Dunsana tonton tadi podcast Sampai Motako setiap hari Senin, hari Selasa pukul sampai balik atau jam 2 siang waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Sumatera Barat, media pemersatu bangsa. Dan akhir kata, Ambo Oscar pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa Dunsana.